Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, murid-murid Ibu di MAN 1 Lampung Tengah. Kita bertemu lagi pada pembelajaran daring untuk mata pelajaran kimia. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, marilah kita simak pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang reaksi redoks. Jadi reaksi redoks ini adalah salah satu reaksi kimia yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti di gambar ini, ada pagar yang telah berkarat, lalu mungkin kita sering membuat kentang goreng ketika kita mengupas kentang atau apel, lalu kita biarkan pada udara terbuka, lama-kelamaan kentang atau apel tersebut akan mengalami perubahan warna. Nah, perubahan warna tersebut diakibatkan karena kentang dan apel itu bereaksi dengan oksigen atau di sini mengalami reaksi oksidasi. Sesuai namanya, reaksi redoks itu adalah reaksi yang sebenarnya bekerja secara simultan. Jadi redoks ini sebenarnya terdiri atas dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Ibu yakin kemarin di pertemuan yang minggu lalu kalian sudah membaca materi yang sudah Ibu kirimkan ini. Jadi di sini untuk materi redoks yang akan kita pelajari, yang akan kita kulik, yaitu tentang bagaimana kita menentukan suatu reaksi itu mengalami reaksi reduksi dan oksidasi, yang ditunjukkan salah satunya dengan adanya kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Itu apa, Bu? Saya belum pernah dengar. Oleh karena itu, kita akan pelajari pada kesempatan saat ini. Untuk sejarah maupun perkembangan teori tentang reaksi redoks bisa kalian baca. Di sini ada beberapa perkembangan yang awalnya reaksi reduksi dan oksidasi itu berkaitan dengan pengikatan dan pelepasan oksigen. Lalu berikutnya, reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi itu berkaitan dengan penangkapan maupun penyerapan elektron. Di sini kita bisa perhatikan ya, ada istilah reduktor dan oksidator. Di sini untuk definisi yang berikutnya, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi berkaitan dengan pertambahan atau penurunan bilangan oksidasi. Jadi bilangan oksidasi itu apa? Bilangan oksidasi itu adalah suatu jenis muatan yang dimiliki oleh suatu atom yang menunjukkan bagaimana dia mengalami penangkapan maupun pelepasan elektron. Nah, di sini untuk oksidasi, yaitu cirinya terjadi kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi yaitu suatu reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, di sini kalau kalian melihat suatu atom yang dia telah berubah menjadi ion, kita ingat lagi bahwa bentuk ion itu adalah suatu atom yang dia kehilangan, bisa dia melepas elektron atau dia menangkap elektron ke arahnya, sehingga muatannya yang awalnya itu netral menjadi berubah. Nah, maka akan membentuk ion. Nah, bisa diperhatikan di sini. Kalau dia adalah ion, tandanya, misal kita punya atom magnesium. Atom magnesium itu dia punya nomor atom 12,
dia akan lebih stabil jika dia memiliki konfigurasi elektron atau nomor atom seperti nomor atom gas mulia, unsur gas mulia terdekat. Nah, terdekatnya itu adalah neon yang nomor atomnya 10. Jadi, magnesium itu lebih cenderung akan melepas dua elektronnya membentuk Mg2+. Nah, kita lihat di sini kalau tandanya seperti ini, jadi angka baru tanda muatannya plus minusnya itu menunjukkan ion, menunjukkan muatan ionnya. Tapi kalau kita melihat seperti ini, ada tanda muatannya, baru angkanya itu adalah bilangan oksidasi. Jadi bilangan oksidasi dari misalnya oksigen, hidrogen, kita menuliskannya +1, -2, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui terjadi kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi, kita harus tahu dulu nilai bilangan oksidasi dari setiap unsur-unsur. Nah, yang pertama, untuk setiap unsur bebas dan molekul diatomik memiliki nilai bilangan oksidasi atau bilox sama dengan 0. Unsur bebas itu maksudnya unsur-unsur yang dia tunggal. Jadi seperti ini, H itu adalah apa? Hidrogen, N adalah hidrogen, Fe adalah besi. Nah, unsur hidrogen, nitrogen, dan Fe ini adalah unsur bebas atau unsur netral, unsur tunggal. Maka biloxnya sama dengan 0. Nah, apabila unsur-unsur tersebut membentuk molekul diatomik atau molekul biner, yang artinya dalam molekul tersebut tersusun atas dua unsur atau dua atom yang sama, maka nilainya juga akan sama dengan 0. Jadi H2N2 itu adalah salah satu contoh dari molekul diatomik, yaitu molekulnya terdiri dari dua atom atau unsur yang sama. Di itu kalau dalam kimia artinya 2. Lalu jika kita menemui unsur-unsur golongan halida atau golongan 7A atau golongan halogen, yaitu terdiri atas unsur fluorin, klorin, bromin, dan iodin, nilainya itu adalah -1. Lalu untuk bilangan oksidasi unsur golongan logam itu sesuai dengan muatannya. Jadi contohnya golongan 1A itu muatannya +1. Golongan 1A terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Golongan 2A berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium adalah +2. Jadi kalau golongan 1A kita ingat lagi bahwa suatu unsur tergolong dalam suatu golongannya itu berdasarkan elektron valensinya. Ini golongan 1A berarti elektron valensinya sama dengan 1. Maka muatannya +1 karena ini adalah unsur-unsur logam. Unsur-unsur logam umumnya dia membentuk ion positif, sehingga di sini kita lihat bahwa dia muatannya plus. Jadi golongan 1A +1, golongan 2 +2, golongan 3 aluminium termasuk logam, betul, itu +3. Lalu beberapa unsur golongan transisi, nah ini bedanya unsur-unsur yang kita sebutkan tadi, 1, 2, 3A itu adalah golongan utama. Lalu kalau golongan transisi atau golongan B, beberapa unsur yang kebanyakannya itu adalah logam memiliki muatan yang lebih dari satu jenis. Jadi misalnya kalau 3A itu hanya +3, tapi kalau untuk golongan transisi bisa memiliki bilox lebih dari satu. Misalnya Fe. Fe itu besi, dia nilai biloxnya bisa +2 atau +3. Jadi ada besi 2 dan besi 3. Atau misalnya Cu. Cu itu adalah tembaga memiliki bilangan oksidasi +1 dan +2. Jadi ada tembaga 1 sama tembaga 2. Selanjutnya, jika bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu ion tunggal sama dengan muatannya. Maksudnya, jika di situ kita lihat unsurnya itu adalah berupa ion, maka biloxnya itu sesuai dengan muatannya. Jadi kalau misalnya Fe, tadi kan kita sudah membahas bahwa Fe itu bisa +3 dan +2. Di sini adalah Fe3+,
maka di sini biloxnya adalah plus 3 sesuai dengan muatannya. Kita ingat lagi, S ini adalah belerang, muatannya adalah S2 min, maka biloxnya itu adalah min 2. Kemudian untuk bilox hidrogen umumnya adalah plus 1. Kecuali dalam kondisi tertentu seperti ini NaH dan BaH2, di sini H karena Na-nya di sini plus 1, golongan 1A plus 1, H-nya di sini min 1. Nah, nilai hidrogen bilox hidrogen yang nilainya min 1 itu adalah dalam bentuk hidrida. Tapi ini dalam kondisi khusus umumnya bilox hidrogen itu adalah plus 1. Kemudian bilox oksigen itu adalah min 2, sesuai dengan muatannya bahwa oksigen itu akan membentuk ion O2 min. Nah, jika di situ adalah senyawa, jadi gabungan beberapa unsur, muatan totalnya adalah sama dengan 0. Sehingga jika kita mengetahui salah satu atau salah dua dari bilox unsur-unsur penyusunnya, kita bisa menentukan bilox dari unsur yang lain. Maksudnya, contohnya di sini ada senyawa H2SO4. Jadi kita sudah tahu bilox dari hidrogen, kita tahu juga bilox dari oksigen, sehingga kita bisa menentukan bilox dari S. Atau di sini adalah sulfur atau belerang. Dan muatannya ini sama dengan 0. Kita ingat lagi dalam matematika, dengan kita mengetahui salah satu atau salah duanya, kita bisa mengetahui nilai dari variabel yang belum diketahui. Nah, sama seperti tadi ion tunggal untuk ion-ion poliatomik, yaitu ion-ion yang penyusunnya terdiri atas lebih dari satu jenis atom, misalnya NH4, di sini kan penyusunnya berarti ada N dan H. Di sini NH4 secara total muatannya itu adalah plus 1, maka biloxnya juga plus 1. Nah, untuk menentukan bilox, jadi untuk saat ini kita akan belajar dulu bagaimana menentukan bilox. Di sini sudah bisa kalian lihat pembahasannya, misalnya CH4. Di sini kita menentukan ada soal, jadi cari bilox dari unsur yang dicetak miring. CH4, C-nya, kemudian SF6, S-nya, Fe2O3, Fe-nya, dan seterusnya sesuai yang ada pada soal. Karena di sini yang ABC ini adalah semuanya unsur yang netral, maka total biloxnya sama dengan 0. Ini juga sama. Lalu yang ini, karena dia di sini adalah ion poliatomik, Cr2O7 atau dikromat, maka nilai muatan totalnya sesuai dengan muatan di sini yaitu min 2. Baik, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Silakan belajar dan mencoba soal latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.